Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya sudah bergabung di Zoom meeting hari ini. Hari ini kita akan sharing visi dan misi dari FKUK Indonesia ke kawan-kawan kita, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Bontang. Terima kasih Pak Stefanus Tigau yang bersedia untuk menyebarkan kabar ke Bapak-bapak, Ibu-ibu pelayan di Bontang. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga untuk Bapak-bapak yang sudah bersedia hadir hari ini. Hari ini kita akan sosialisasi. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri memberikan kami anugerah sehingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang berada di Kalimantan Tuhan. Mungkin jika Engkau tidak memberikan teknologi ini, kami tidak akan dapat bertemu pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah datang untuk merespon undangan kami untuk memperkenalkan visi misi kami, visi misi FKUK kepada saudara-saudara, bapak-bapak, para ibu-ibu pelayan di Bontang Tuhan. Tuhan, kiranya Kau sendiri yang memberkati kami semua. Kau berkati bapak-bapak, ibu-ibu pelayan yang lainnya yang belum sempat hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya nantinya akan mendapatkan juga informasi ini Tuhan, dan akhirnya tergerak Tuhan untuk bergabung dengan kami dan memperluas pengajaran Injil-Mu, pelayan-pelayan di dalam FKUK ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan acara hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, yang pertama saya memperkenalkan diri. Saya Maidun Purba. Sehari-hari saya mengajar di STT Shalom, lalu aktif di FKUK hampir 20 tahun kurang lebih. Nah, jadi tentu pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertemuan ini. Juga terima kasih buat kawan-kawan pengurus FKUK yang hadir. Ya, wabil khusus buat Pak Stefanus yang sudah mengumpulkan kawan-kawan yang ada di Kalimantan. Jadi kemarin kita komunikasi bagaimana kita akan kerjakan ini. Kami harus katakan bahwa memang kondisi kita FKUK ini baru jalan tingkat pusat, Pak. Jadi kita belum belum flow, belum run secara keseluruhan. Namun masa pandemi kita intensif bertemu sehingga kita bisa akhirnya membentuk pengurus, dan pengurus sekarang mulai jalan. Nah, saya secara pribadi juga mengucap syukur ya, karena kenapa Tuhan pilih Kalimantan untuk sosialisasi pertama. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu, bahwa sosialisasi FKUK pertama ini di Kalimantan. Jadi saya berpikir ya memang karena Tuhan sudah mengagendakan memang ya melalui negara bahwa Kalimantan menjadi pusat negeri ini, dan juga bukan menjadi pusat negeri ini hanya karena kebijakan, tapi karena memang di tengah-tengah ya. Jadi itu mungkin yang harus kita syukuri, dan Tuhan menuntun kita, Roh Kudus menyatukan hati kita sehingga kita melalui sosialisasikan ini sore hari ini. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan kepada kita apa sih FKUK itu, kan begitu. Bukankah kita tak kenal maka tak sayang ya, lalu tak sayang maka tak cinta. Jadi ini saya selaku pengurus FKUK bersama teman-teman nanti akan mengajak kita diskusi setelah saya coba akan presentasikan aktif FKUK. Forum Komunikasi Umat Kristiani. Jadi yang pertama yang kita sampaikan bahwa FKUK itu tujuannya adalah agar, atau tujuan akhirnya umat Kristiani sebagai terang bagi bangsa, khususnya Indonesia karena kita berada di Indonesia. Ya, dalam doa Bapa kami, persepsi doa Bapa kami, dia mau kita menjadikan Indonesia seperti surga. Lalu misi kita apa? Misi kita adalah umat Kristiani membangun komunikasi pertama antar sesamanya ya. Organisasi-organisasi gereja yang 300 sekian puluh sinode, 340-an sinode di Indonesia. Lalu antar umat Kristiani dengan pemerintah ya. Kita bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bangun komunikasi kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah komunikasi dengan komunitas lainnya.
baik itu utamanya tentu lintas agama, lintas iman, maupun nanti lintas budaya, bisa berkaitan dengan lintas budaya dan seterusnya. Jadi itulah visi dan misi FKUK. Lalu apa strateginya? Ya strategi kita satu saja, yaitu pemberdayaan umat Kristiani atau warga gereja dalam pembangunan bangsa secara holistik. Ya, 5 jawatan ilahi. Ya, jadi kita mau umat Kristiani secara bersama-sama berdaya di tengah-tengah bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Lalu berikutnya, apa target kita? Ya, kami targetkan ada beberapa. Jadi ini mungkin tidak terlalu mendalam, tetapi secara inti bahwa di tahun 2021 eksistensi kita ada di tengah bangsa ini, ya Indonesia. Lalu kita berharap di 2025 semua umat Kristiani yang ada di Indonesia terjangkau, artinya mendapatkan manfaat, berjejaring. Lalu jangka panjang kita berharap 2029 kita sudah stabil, ya, itu harapan kita. Kalau bisa lebih cepat tentu lebih baik. Nah, ini yang penting adalah mungkin ini selalu menjadi pertanyaan bagi semua kita, ya. Latar belakang, kenapa mesti ada FKUK, kira-kira begitu kalau bahasa praktisnya, bahasa teoritisnya, bahasa teoritis maupun praktis. Nah, yang pertama, secara filosofi, FKUK itu hadir oleh karena Yohanes 17 ayat 21-23. Ini bisa kalau secara organisasi umum dikatakan secara filosofis, tapi secara gereja atau secara umat sebenarnya secara teologis. Kenapa? Karena ini adalah ayat daripada firman Tuhan. Nah, awal-awal FKUK berdiri selalu ada pertanyaan begini. Kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan Yesus. Ya. Lalu kalau Tuhan Yesus yang berdoa, yang jawab siapa? Kita. Nah, FKUK latar belakang pertamanya hadir adalah untuk menjawab doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Di mana dia merindukan kesatuan tubuh Kristus, bukan kesatuan organisasi, ya, kesatuan tubuh Kristus sebagai umat. Di tengah-tengah banyaknya umat juga, umat yang lain. Itu latar belakang pertama. Yang kedua adalah ideologis. Latar belakang ideologis umat Kristiani dalam konteks ini FKUK lahir di Indonesia. Oleh karena itu bagian daripada negara yang mewujudkan Pancasila, khususnya dalam rangka mewujudkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa Indonesia sejak awal sudah mencanangkan bahwa kita itu berdiri atas dasar musyawarah. Nah, sekian banyak komunitas ada sarana musyawarahnya. Nah, untuk kita umat Kristiani, kita berharap kita bisa menjadikan merindukan agar kita bisa bermusyawarah dalam hal melihat bangsa ataupun melihat kebersamaan. Itu secara ideologis. Nah, yang ketiga secara historis. Nah, FKUK hadir bersama dengan Reformasi 1998, ya. Kalau di buku yang sudah saya tulis itu cukup panjang. Namun secara singkat begini. Ketika Reformasi 1998, semua kita mengalami pergeseran, ya, dari orde yang lama dari era yang lama ke era yang baru. Nah, pada saat itulah umat Kristiani, khususnya yang ada di Lampung Timur dan mungkin semua merasakan hadirlah FKUK. Terbentuklah FKUK, dan kalau kita mengingat FKUK, maka sebenarnya secara tidak langsung kita mengingat salah satu sejarah bangsa kita yang sangat signifikan, yaitu Reformasi 1998. Jadi Bapak Ibu, khususnya saudara-saudara di Kalimantan, ini yang menjadi latar belakang hadirnya FKUK di tengah-tengah bangsa Indonesia. Satu, secara filosofis yang mengandung unsur teologis, yaitu Yohanes 17 ayat 21-23. Kemudian secara ideologis, kita mau mewujudkan Pancasila khususnya menjadi sarana musyawarah mufakat, ya, sila keempat. Yang ketiga adalah Reformasi 98 yang saya yakin sampai hari ini spiritnya masih mendorong kita dan juga termeterai di pelayanan FKUK. Nah, lalu tentu kita bertanya apa sih program kerjanya? Nah, ada 5 program kerja FKUK. Yang pertama itulah sosialisasi informatika, ya, komunikasi sosial informatika. Ya, kita tahu dari dulu dan sekarang dan semakin nyata sekarang bahwa komunikasi itu penting. Jadi komunikasi dan menggunakan teknologi informatika itu sangat penting, dan itu yang dikerjakan program pertama FKUK. Bagaimana umat terkomunikasikan dengan baik melalui fasilitas informatika. Ya. Yang kedua adalah komunikasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini intinya bagaimana umat Kristiani sebagai satu bagian dari masyarakat membangun komunikasinya. Itu yang kedua yang menjadi programnya. Yang ketiga adalah
komunikasi sosial kebangsaan. Ini sebenarnya lebih ke bagaimana umat Kristiani bersama-sama menjadi Injil di tengah-tengah bangsa. Ya, kalau lihat persatuan, contohlah persatuan umat Kristiani. Kalau lihat saling mengasihi, lihatlah umat Kristiani, kira-kira begitu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi sosial kelembagaan. Nah, kita tahu lembaga yang begitu banyak tanpa ada komunikasi yang baik, maka itu akan mengalami kendala ya. Banyak hal yang miss, yang mungkin kurang, yang harusnya bisa kita raih. Dan yang terakhir adalah komunikasi sosial pendidikan. Nah, ini adalah 5 program pilar daripada FKUK. Ya, kalau dilihat secara Alkitabnya itu mengacu kepada Efesus 4 ayat 11, 12, di mana dikatakan di situ bahwa semua gereja atau semua umat itu akan diperlengkapi oleh Roh Kudus melalui 5 komponen ini. Kemudian berikutnya status FKUK. Nah, saya sudah sampaikan tadi sekilas. Ya, kita sudah punya blueprint-nya. Ya, moto kita adalah transformasi. Jadi kalau di Lampung Timur sudah setiap rapat kita angkat FKUK, kita bilang mesti dijawab transformasi. Kita bilang transformasi, dijawab FKUK. Itu motonya. Kemudian logo ikon seperti yang ada, ya, yang sudah kita lihat di depan. Kemudian seragam atribut, Mars FKUK tadi sudah kita nyanyikan bersama. Itulah yang menggambarkan visi, misi, strategi dan program FKUK sebenarnya. Kemudian bendera kita sudah ada bendera ungu ya, logo FKUK. Kemudian sistem organisasi kita sudah ada model mulai dari Lampung Timur dan sekarang di Lampung dan dalam proses di seluruh Indonesia. Kemudian sekretariat kita dalam proses persiapan, ya sedang dipersiapkan di Jakarta. Kemudian kartu tanda anggota dalam konsep ya, dalam rancangan. Ya, saya memperdalam sedikit departemen atau bidang-bidang tadi. Komsus Info apa sih secara detail? Ya, jadi Komsus Info ini ini organisasi kita ya. Jadi sudah ada yang menangani, Bapak Ari Widiatmoko. Kemudian komunikasi sosial masyarakat itu Pak Hendri Tompul. Komunikasi sosial kebangsaan Pak Anang Prihantoro. Kemudian komunikasi sosial kelembagaan, ya tadi moderator kita atau host kita Pak Suryo. Kemudian komunikasi sosial pendidikan Pak Togu. Nah, program kita yang pertama ini yang sedang kita garap. Komunikasi sosial informatika ini kita menggunakan semaksimal mungkin channel, semaksimal mungkin media-media yang ada. Dan hari ini kita sudah punya YouTube yang Bapak bisa ikutin. Semua kegiatan yang bernuansa FKUK ada di sana dan kita akan wujudkan nanti dalam bentuk TV channel YouTube FKUK. Kemudian yang kedua, komunikasi sosial informasi ini kita buat pengurus di 34 provinsi. Dan kita perlu kasih tahu, untuk di Lampung kita udah ada provinsi, kabupaten, dan khusus Kabupaten Lampung Timur itu kita punya pengurus sampai dengan kecamatan. Jadi juga tidak hanya sampai ke provinsi kabupaten. Nah, dalam pelaksanaannya umat Kristiani atau gereja yang ada dia punya 2 pilar komunikasi. Satu tentu dia menjadi bawahan daripada sinodenya. Tapi dalam komunikasi kemasyarakatan dia akses atau bergabung dengan forum komunikasi umat Kristiani. Itu kemudian komunikasi sosial kemasyarakatan. Ya, kita mungkin ini sudah diterapkan dan sudah dikerjakan di Lampung Timur. Kita punya pokok doa yang sama. Mungkin model doa kita beda-beda, tapi pokok doa kita yang sama dan pokok doa kita fokus kepada keluar ya, ke bangsa. Kemudian yang komunikasi masyarakat juga kita juga punya pelayanan Laserna namanya. Ini memang sudah dikerjakan untuk Lampung Timur. Bagaimana pemuda-pemuda dilatih secara bersama-sama untuk hidup dalam kebersamaan dengan masyarakat, bukan hanya internal, dan bisa berinteraksi dengan lintas keyakinan atau lintas iman. Kemudian komunikasi sosial kebangsaan, ini ada paling tidak 4 kegiatan. 1 forum kebangsaan, 2 forum bisnis. Jadi tadi juga saya bincang-bincang bahwa FKUK bukan hanya menangani hal yang rohani, yang vertikal, tapi juga ada bisnis, ada komunikasi lintas komunitas, ya. Lalu ada juga lintas komunikasi kebangsaan. Maaf ya. Kemudian komunikasi kelembagaan itu ada 2 agenda. Yang pertama, kita memfasilitasi acara-acara besar hari besar umat Kristiani. Ya, kalau di Lampung Timur sudah standar setiap waktu FKUK setiap Natal FKUK memfasilitasi. Nah, kayak tahun ini kita tidak membuat FKUK tidak membuat Natal secara besar, tapi dibuat dalam bentuk donor darah, tapi dalam kebersamaan umat. Kemudian juga acara sosial, acara setiap hari besar negara dan
hari besar negara. Jadi FKUK akan memfasilitasi acara-acara hari besar, baik itu mungkin paling tidak ada 2 ya, hari lahirnya Pancasila, hari kemerdekaan. Kita juga bersama dengan negara membuat acara di mana kita bisa membuat rasa cinta atau rasa memiliki, rasa kasih daripada umat terhadap bangsa. Kemudian yang terakhir, untuk komunikasi pendidikan, kita ada 2 paling tidak. 1, komunikasi kepemimpinan Kristiani. Nah, ini salah satu sebenarnya kita sedang komunikasi lintas kepemimpinan umat Kristiani ya. Yang kedua juga ada pengajaran. Ya, kita sudah mulai sebenarnya di akhir Desember. Kita mungkin Pak ini kemarin ikut ya, kita mengadakan pelatihan atau webinar manusia unggul kelas dunia, Transformer. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi program-program kerja FKUK yang on schedule dan juga masih dalam proses ya. Sebagian sudah dikerjakan, sebagian dalam proses. Nah, ini crash program kita dalam waktu yang singkat, ya mungkin ini internal kami, tapi perlu diketahui bahwa 1, kita memantapkan kepengurusan pusat, ya kita setiap minggu ketemu Pak, Jumatan seperti ini 2 jam. Kadang-kadang kita buat acara seperti ini, ada juga rapat bulanan dan yang lain-lain. Yang kedua, kita memang merencanakan tatap muka ini cuman masih belum bisa dilaksanakan. Kita mau membentuk kepengurusan itu dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan. Nah, modelnya sebenarnya sudah jalan di Lampung ya, khususnya Lampung Timur itu sampai kecamatan sudah ada pengurus. Kemudian penetapan program Pasca Nasional. Nah, ini kita sedang memikirkan program kita tahun ini dalam rangka sosialisasi FKUK juga akan menyiapkan rencana online Natal ya. Ya. Kemudian ya lalu kita juga mengagendakan musyawarah besar sebenarnya ya, tapi juga kita nggak tahu ini bagaimana modelnya karena kita masih dalam COVID. Tapi kita akan rencanakan pertemuan setelah pengurus semua provinsi nanti ketemu terbentuk, kita akan segera pertemuan secara nasional untuk menyamakan visi, persepsi, dan untuk menyamakan langkah mungkin yang lebih penting. Kemudian komunikasi konsep Bimas Kristen, Bimas Katolik, ya kalau di Lampung Timur, Lampung kita udah clear ya, posisi kita dalam terhadap Bimas Kristen, Bimas Katolik, mereka adalah pengarah kita, tetapi secara formal kita tidak di bawah karena tidak di bawah mereka, karena mereka Departemen Agama, kita ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman. Nah, yang terakhir kita merencanakan setelah semua pengurusan jalan dan terbentuk, kita segera akan mengadakan audiensi dengan pemerintah. Nah, kalau di Provinsi Lampung dan Lampung Timur udah clear ya, bahkan sampai kecamatan ketika orang berkomunikasi dengan umat Kristiani nggak perlu satu-satu gereja dicari-cari gitu. Cukup satu forum langsung jawab apa kepentingannya bisa langsung link gitu. Dan seperti itu. Ya, ini hanya resume tadi, ini kita rencanakan per bulan. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya perlu jelaskan lagi Bapak-bapak sekalian yang hadir ya. Jadi FKUK kita kerjakan bukan pakai ide. Sebenarnya kita sudah punya sampel, sudah punya model selama kurang lebih 22 tahun di Lampung Timur. Setelah FKUK hadir, kita juga memfasilitasi bagaimana dana-dana pembangunan bisa akses dengan baik, dengan fair. Mungkin itu yang lebih beda. Kalau selama ini kan orang masing-masing cari sendiri gitu. Kalau Lampung Timur udah clear, kita komunikasi. Kayak kemarin kita dapat jatah tahun yang lalu untuk mungkin di mana-mana juga ada untuk wisata rohani. Kita ambil, kita atur bareng-bareng, kita musyawarahkan dengan matang sehingga enak. Gereja itu antar pendeta, antar kalangan tuh mulus gitu loh, smooth dan bisa happy gitu ya. Itu yang ada di Lampung Timur. Dan oleh karena itu saya ini sebenarnya sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu dalam melaksanakan mandat Forum Musyawarah tahun 2018. Jadi 2018 umat Kristiani Lampung Timur mengadakan Forum Musyawarah FKUK, namanya lembaga tertinggi forum itu adalah Forum Musyawarah, Formus namanya. Di situ diamanatkan supaya FKUK jangan hanya untuk Lampung Timur. Kita udah merasakan manfaatnya. Lalu diamanatkan 2018 langsung kita bentuk di provinsi, terjadi provinsi dan langsung kabupatennya sudah langsung terbentuk kontak-kontak. Lalu 2020 amanat dilanjutkan supaya dibuat secara nasional. Oleh karena itu, apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami sebenarnya bukan menawarkan ide, lebih ke menawarkan model. Tentu model yang ada di Lampung Timur belum sempurna, yes. Tapi paling tidak apa yang menjadi blueprint tadi itu sudah mengarah gitu.
Kenapa? Karena kita rindu Yesus yang sedang berdoa sekarang buat kita, kita menjawabnya dengan membangun kebersamaan. Nah, seringkali kan benturannya, apakah mau buat denominasi apa? Tidak, FKUK tidak akan ke denominasi mana. Sepanjang dia percaya Yesus dan tidak sesat menurut undang-undang, kita gabung dengan mereka. Proses pelaksanaan di Lampung Timur seperti itu, dan ini mungkin yang sedikit saya tambahkan dari presentasi tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih banyak Pak Maidun untuk pemaparannya. Sekarang diberi kesempatan oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan. Kita akan masuki sesi diskusi. Pertanyaan boleh langsung ada apa di perangkat Bapak Ibu bisa raise hand atau hidupkan mic aja langsung boleh. Silahkan. Pak Andreas sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Andreas. Silahkan. Oh ya. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak Andreas. Shalom. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak dengan materi saat ini. Khususnya saya kira tentang keberadaan gereja atau umat Kristen di Indonesia. Kalau kita mendengarkan tadi, khususnya apa yang sudah dialami di Lampung itu sangat bagus sekali. Jadi dalam pikiran saya ketika mendengarkan tadi, saya hubungkan dengan tinggal mungkin dialihkan nanti kerjasamanya, sehingga mungkin di kota atau di kecamatan, di kabupaten, mungkin akan ganti nama. Baik, terima kasih Pak Andreas. Jadi memang kita menyadari bahwa ada di beberapa tempat di Indonesia ini yang memiliki bentuk forum yang serupa. Tetapi forum-forum itu yang kami sadari selama ini yang kita lihat adalah hanya forum kedaerahan. Makanya di sini FKUK ini berusaha untuk membuat struktur sampai ke nasional. Nah, untuk bentuk bagaimana kita bisa berkoordinasi, apakah kita mau melebur atau bagaimana, mungkin Pak Maidun bisa memberikan jabaran lebih detail Pak Maidun. Pak Maidun, silahkan diberikan waktu. Ya, pertama terima kasih Pak Andreas untuk atensinya dan pertanyaannya Pak ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya model FKUK ini mungkin hampir semua daerah ada Pak, setahu saya. Hanya sama dengan pengalaman Lampung Timur sebelum tahun 98, dia biasanya bersifat ad hoc. Ad hoc itu apa? Ya dia hanya kalau kita misalnya ada kegiatan ketemu, kalau enggak ada. Nah bedanya FKUK kan kita udah formal, bahkan sejak tahun 97 kita udah ada akta notaris dan ada badan hukum. Tahun 2016 kita udah badan hukum nasional. Ya, sampai sekarang kita juga udah badan hukum nasional, sekalipun kemudian berbagai provinsi belum ada. Nah, jadi mengenai teknis itu Pak, saya pikir itu bisa saja dibicarakan, dimusyawarahkan. Ya, sama dengan latar belakang FKUK musyawarahkan. Ya, kalau memang rasa perlu rebur ganti nama ya baik, kalaupun enggak sebenarnya yang penting kan kerajaan Allah maju. Ya, persoalannya kan yang selama ini adalah forum-forum itu bersifat seperti kata Pak Suryo tadi, bersifat kedaerahan. Kami juga dulu merasa begitu, tapi di satu sisi ketika kami lihat tantangan di dalam FKUK Lampung Timur, loh, kok akses kita di daerah, ya kita nggak bisa hal-hal yang lebih lagi kita nggak bisa dapat, ya kan? Baik itu berupa informasi maupun akses anggaran sebenarnya kan gitu. Nah, jadi dalam hal ini penjelasan saya buat Pak Andreas, ya masing-masing daerah unik Pak. Monggo silakan, saya bilang nanti bagaimana enaknya kita, ya kita musyawarah. Saya membayangkan sih kalau udah clear semuanya klik, ini materi kita bisa kita share kok terbuka. Bapak mungkin perlu yakin Bapak bisa lihat di YouTube kita apa sih agendanya, kemana arahnya bisa dilihat di YouTube kita. Jadi mengenai itu bayangan saya sih Pak, yang penting para pemimpin clear, nanti pembahasannya ya dibuat sama, nanti kami resmikan misalnya begitu, kita buatin SK. Nah kelebihannya Pak, kalau dengan adanya seperti ini, seperti di Lampung kita praktek kemarin, kita nggak perlu lagi rumit ke bawah, dari tingkat pusat udah ngerti arahnya. Tinggal bagaimana kita kolaborasinya bagus ya, baik itu dengan pemerintah daerah, terutama oleh daerah, bahkan kalau seperti kami dengan kecamatan Pak.
Kayak sekarang lah, kemarin beberapa waktu yang lalu kan ada pembentukan FKUB tingkat kecamatan. Ya kita udah enak, nggak perlu lagi sulit-sulit. FKUK-nya dipanggil, yuk rapatkan. Di sana ada bergereja, sekian gereja. Ada dari Katolik, ada Kristen. Oke, bagaimana kalian musyawarahkan? Ya kita musyawarah. Nah, ada wakilnya, enak kan? Mereka pun ada anggaran, program, Pak begini gimana? Ya langsung dibuat. Nah, bukan sampai kabupaten, tapi gitu sampai kecamatan gitu. Nah, saya nggak tahu, kalau yang saya tahu Pak, yang seperti Bapak bilang yang tadi, itu biasanya sampai kabupaten dan kota yang ada ya setahu saya. Ya. Lalu yang saya lihat di Sumatera ya, saya kan kebetulan istri saya di Bengkulu, saya lihat juga ada seperti ini sih, spiritnya sama, modelnya sama, cuman dalam pelaksanaannya sedikit beda. Bedanya apa? Dia sifatnya ad hoc. Ad hoc itu artinya kalau nggak ada penting nggak jalan. Nah kalau FKUK yang kita punya enggak, kita udah terprogram 5 tahun kita mau apa, 10 tahun kita mau apa. Berdasarkan apa? Berdasarkan forum musyawarah kita yang juga dihadiri atau menjadi representasi semua gereja gitu Pak. Nah mungkin begitu Pak jawaban saya. Jadi mengenai tadi teknis detail masalah ganti nama itu ya saya pikir perlu dimusyawarahkan ya. Tapi bagian kami membagikan hal ini karena kami rindu semua daerah mengalami manfaat dari kebersamaan itu lebih maksimal. Seperti saya katakan tadi, mungkin sudah ada di berbagai daerah, tetapi kita mau lebih maksimal lagi. Dan kalau bicara bangsa ya kita mau satu bangsa sebenarnya kan begitu. Begitu Pak Suryo, saya serahkan kembali Bapak. Terima kasih Pak Maidun. Mungkin ada tanggapan yang lainnya. Ya, mungkin teman-teman pengurus Pak Darwin atau Pak Suryo menambahkan penjelasan saya, monggo biar kawan-kawan dari Kalimantan bisa clear. Yang paling utama sih saat ini untuk kita bisa lakukan adalah yang paling pertama adalah kita bisa berkomunikasi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kalaupun memang ada perbedaan kita dalam bentuk kelembagaan, kita bisa berkoordinasi. Karena kita harus menyadari bahwa kita pasti berbeda-beda. Kita nggak bisa kemudian menyatukan semuanya dalam satu warna. Karena kita harus pahami bahwa kita itu harus menjadi bentuk keberagaman di muka bumi ini, bukan keseragaman, dengan fungsi yang satu tujuan, bukan satu fungsi tapi satu tujuan. Kita yang hadir pada hari ini ataupun kontak-kontak yang mungkin bisa kita hubungi lebih lanjut, mungkin dikirimkan ke saya atau Pak Maidun Purba atau Pak Darwin atau yang lain, nanti kita follow up gitu Pak. Berarti ada komunikasi lebih lanjut. Seperti akan ada webinar Nasional ya. Webinar nasional kembali, nanti mungkin bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang di sana yang hari ini belum dapat hadir, bisa bergabung. Nanti kita belajar bersama-sama di situ. Begitu Pak kurang lebih. Mungkin ada tambahan yang lain atau tanggapan lain dari Pak Stefanus atau yang lainnya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ini bentuk tanggapan aja dari penyampaian yang disampaikan. Ya, saya secara pribadi sangat tertarik dengan forum komunikasi ini karena memang jarang kita ketemukan forum komunikasi kita yang berskala nasional yang bisa mengintegrasikan seluruh warga masyarakat gereja. Nah, memang hal seperti ini beratlah karena menyatukan pemahaman dengan untuk menjadi satu itu aja saya tahu Pak Maidun itu pasti sudah punya pemahaman lah tentang bagaimana gereja memahami untuk menjadi satu itu suatu pergumulan yang berat dan tidak sama lah versi kita di situ. Hal yang mendasar tadi disampaikan, memang kita semua rindu terwujudnya satu forum yang bisa mempersatukan, paling tidak forum komunikasi seperti ini. Nah, kenyataannya memang ada beberapa yang kita lihat mulai berkembang dan mulai mau masuk, tapi tidak juga semua bisa diterima. Memang itu kendala kita di lingkungan gereja. Seperti disampaikan tadi, forum komunikasi lah, kita bisa berbagi, kita bisa menyampaikan informasi antara gereja satu dengan yang lain, perkembangan gereja di daerah ini, di daerah sana, apa yang bisa dicontohkan. Jadi saya sendiri sangat salut Pak Maidun dengan program ini. Semoga Tuhan bisa menggenapi apa yang jadi kerinduan FKUK. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit Pak. Silakan Pak. Ya, jadi meresponi Pak Stefanus tadi saya catat bahwa dalam konteks Bontang ataupun Kalimantan ya, secara struktural sudah ada yang jalan gitu.
Jadi sebenarnya buat kita yang utama adalah komunikasi, Pak. Itu sebenarnya. Makanya nama itu sudah bergumul bertahun-tahun mencari. Kenapa? Karena kita tidak mau terbentur oleh keberbedaan organisasi. Kan itu persoalannya. Makanya dalam program FKUK pun komitmen kita, kalau itu sudah ada kegiatan yang ditangani oleh tertentu, ya kita nggak perlu kerjain. Kita kerjain yang kosong, yang belum ditangani. Nah, di Lampung pun begitu. Ada daerah, oh yang begituan Pak sudah ditangani ini, ya sudah kita tangani. Yang belum itu apa? Pendidikan. Oh ya pendidikan. Jadi kenapa kita merindukan itu bisa terjadi di seluruh daerah? Karena sebenarnya kita kalau bisa bicara nasional, bangsa itu kan satu dasar negara gitu loh. Jadi diperlukan Pak penyimpul pengikat penyimpul, simpul pengikat gitu. Jadi dengan begitu paling tidak yang paling enteng komunikasi Pak. Misalnya ada kejadian jelek atau kejadian baik di situ bisa dibagi ke kita share lagi dan jadi manfaat bagi yang lain kan. Jadi dalam konteks kita memang sudah membatasi tidak akan bicara doktrin. Satu. Yang kedua, kita tidak akan bicara tentang doktrin gerejawi maksud saya, tidak akan bicara tentang organisasi. Itu sudah selesai kita. Saya pribadi pun punya organisasi pribadi, tapi saya selesaikan itu tidak ada campur baur, tidak ada kepentingan dengan FKUK. Kenapa? Karena secara hukum pun FKUK itu kan ormas, lebih ke kemasyarakatan seperti itu. Dan itu sudah final buat FKUK karena sudah kita juga kerjakan di Provinsi Lampung. Nah, minggu depan tadi Pak katakan tanggal 29 kita rencanakan akan membedah ini supaya para teolog terutama ya para pemimpin gerejawi bisa melihat sisi-sisi yang ada di kerjaan FKUK. Kami juga akan membawa ketua FKUK dan penasihat FKUK Lampung Timur yang selama ini sudah buat kita sudah jadi model yang bagus di mana hubungan gerejawi itu sehat, hubungan dengan pemerintah bagus, hubungan lintas iman pun mulus gitu. Jadi sekali lagi masalah teknis penamaan tadi ya kita sama-sama masih belajar, kita juga tentu akan lihat kelebihan-kelebihan yang ada di berbagai tempat. Saya pikir ada mesti yang lebih yang dipunyai yang mungkin FKUK belum punya ya, itu bisa bagus. Dan dengan harapan ketika FKUK Indonesia ini bisa solid semua ya, tentu nanti apakah mau modelnya dibuat evaluasi afiliasi saja misalnya tidak apa-apa, tapi komunikasi itu udah bagus gitu. Apa yang menjadi kerinduan bersama kita, kerinduan besar kita bisa suarakan, dan apa yang menjadi hal baik di satu tempat kita bisa bagi ke yang lain gitu. Nah itu Pak mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah kalau udah bicara detail teknis, saya pikir kita nanti bisa ketemu dengan yang Bapak bilang tadi. Kalau saya nggak tahu kalau seperti di provinsi-provinsi terkadang ada, terkadang enggak. Tapi kalau di kabupaten biasanya relatif sudah ada. Di provinsi-provinsi yang forum seperti ini, contohlah seperti di Lampung, kalau yang Bapak sebutkan tadi itu memang sudah ada, dia punya segmen sendiri. Ya ada yang hanya Kristen dan sebagainya, ada yang menangani khusus apa gitu, ada. Jadi tentu kita tidak akan berbenturan dengan mereka, dan kita bahkan kalau bisa sih kita bermitra dengan mereka, apa yang kita bisa saling mengisi. Itu prinsip FKUK. Nah karena itu dalam proses anggota pun di Lampung Timur, seperti yang saya bilang, ada juga yang nggak mau ikut, tidak apa-apa. Tapi ketika ada kepentingan, kita tetap dukung mereka. Karena di dalam ADART kita disebutkan, kita tidak akan membuat orang jadi wajib, harus ini, harus enggak. Setiap namanya umat Kristiani, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Adalah bagian secara otomatis umat Kristiani. Tentu kalau mereka bisa aktif, pengurus lebih bagus. Kalaupun enggak, ya anggota fasik, ataupun mungkin anggota yang tidak menjadi anggota, tapi kita hargai sebagai juga anggota. Karena ada juga memang paham gereja tertentu yang cukup ekstrim, saya pikir itu di mana-mana ada, yang sama sekali tidak boleh menyentuh selain yang punya dia punya. Nggak apa-apa juga. Tapi ketika berurusan dengan pemerintah, pengalaman kami tetap bantu. Kami mengasihi gereja yang namanya sesama tubuh Kristus gitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Mungkin kelebihan-kelebihan daerah lain pun di Bontang saya pikir bisa kita gali. Kalau nanti memang memungkinkan dalam waktu mendatang kita untuk kepengurusan di sana atau kita berafiliasi apalah, ya kita akan dapat manfaat yang lebih lah saya pikir. Terima kasih Pak. Ya, nah, terima kasih Pak. Tambah sedikit saja. Jadi intinya dari pemaparan FKUK ini bagi saya itu sudah sangat baik. Tetapi itu tadi, kalau masuk ke daerah yang mungkin tidak ada organisasi yang mengikat semua sama sekali, mungkin lebih mudah untuk membuka itu. Nah, di antara yang sudah ada ini, bisa nggak untuk sementara, bisa kita katakanlah dalam untuk sementara
ya berjaringan, kalau kita mau bilang berjaringan, atau menjalin kerjasama lah, mitra lah istilahnya, bermitra dulu, nanti sampai kita terbuka bahwa memang FKUK ini harus kita hadirkan di setiap daerah. Nanti dengan sendirinya forum komunikasi yang ada di tingkat lokal, tingkat kabupaten itu ya mereka sendirilah yang memutuskan bahwa mungkin kita langsung menginduk ke yang memang sudah dari pusat saja, seperti itu. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin yang paling pertama kita bisa lakukan adalah sekarang komunikasi dulu, Pak ya. Komunikasi buat jejaring ke sana. Dan mungkin kalau nanti ada perkembangan lagi, mungkin kita bisa buat forum seperti ini lagi ya Pak Maidun Purba ya. Kita misalkan ada pengurus atau dari pengurus dari BKSAG kemudian ingin berkomunikasi dengan kita langsung, ya boleh berkomunikasi langsung dengan Pak Maidun, atau kalau mau dalam bentuk pertemuan mungkin kita bisa buat seperti itu lagi, nanti bisa kita jawab kembali. Begitu sih Pak. Mungkin itu cukup ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Ya. untuk hari ini. Kalau begitu kita akan tutup. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, kita sudah berbagi visi kita FKUK Indonesia ke para pelayan Tuhan yang ada di Bontang, kita lakukan jejaring dahulu, gitu. Kurang lebih seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Berikutnya kita akan berdoa syafaat. Untuk doa syafaat dimohon Ibu Tina boleh memimpin. Kalau bisa tahu ada pokok doanya yang mau kita tambahkan selain untuk acara tanggal 19 kan, ini nanti 19 Februari ya. Ada tambahan pokok doanya. Saya usul Bu pokok doanya. Ini saya begitu kuat terpikir. Kita doakan bahwa untuk Kalimantan terus Tuhan berkati. Adapun rencana-rencana tentang ibu kota dan sebagainya ya kita serahkan sama Tuhan, sehingga masyarakat tetap kondusif dan tetap bersatu, baik dalam konteks gerejawi maupun bersatu dalam konteks bangsa. Itu mungkin usul dari saya Bu. Jadi doakan khusus Pulau Kalimantan, khususnya yang kita bergabung, kita mau berharap bahwa Kalimantan ini benar-benar jadi sentra daripada pembangunan bangsa ke depan, karena posisinya di tengah secara Tambahan bahan doa Bu, titipan doa khusus untuk Kota Bontang. Kota Bontang ini memang kota kecil, tetapi hari-hari ini lagi meningkatnya COVID di Kota Bontang. Per hari itu rata-rata puluhan, kadang ada hari tertentu masuk sampai 100 lebih. Padahal masyarakat itu hanya 100.000 berapa gitu aja. Tapi begitu meningkat dalam 1-2 bulan terakhir ini. Tolong doakan tim Satgas yang ada untuk Kota Bontang. Terima kasih. Iya. Wah, kita prihatin ya Pak ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa kalau pertemuan kami yang hanya beberapa jam ini dalam forum yang disebut FKUK, Bapak sudah dipaparkan tadi oleh ketua kami Tuhan visi dan misi daripada FKUK, dan kami bersyukur di tengah-tengah kami sudah hadir daripada wakil dari Bontang, dari Bapak Stefanus Igau yang boleh hadir pada hari ini, dan juga sahabat-sahabat atau ibu, bapak-bapak yang hadir juga pada webinar singkat ini. Tuhan, biarlah kiranya semua pemaparan singkat sederhana yang sudah dilakukan, biarlah kiranya Tuhan boleh terjangkau, boleh dimengerti Tuhan, sehingga apa yang sudah direncanakan FKUK ini Tuhan, yang sudah digumulkan ini, boleh ke depannya makin lagi dimengerti, makin menggema lagi Tuhan, sehingga semua umat Kristiani di dalam forum komunikasi dapat jadi satu yang telah dicerangkan dari Matius 17 Tuhan, menjadi gereja yang sempurna di hadapan Tuhan nanti, sehingga oleh karena itu Tuhan, tercapailah apa yang diinginkan Tuhan kepada umat yang disayanginya.
Bapak, kami juga teringat untuk rencana kami tanggal 19 Februari nanti. Biarlah kiranya para narsum Tuhan yang telah dipersiapkan gelombang akhir zaman ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Semua yang akan dipaparkan, semua yang akan direncanakan boleh berjalan dengan baik. Juga berkati para narsurban baik dari segi kesehatan, kesiapan juga materi yang akan dibawakan. Dan juga kami berdoa untuk mereka juga yang akan hadir. Biarlah kiranya semua yang hadir juga mempersiapkan diri untuk dapat menerima semua apa yang dipaparkan. Bapak, kami juga teringat dan kami juga mendengar Tuhan bahwa di Bontang pada saat ini telah banyak korban COVID-19. Biarlah Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan untuk kiranya para umat di sana Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan memahami bahwa menuruti prokes dan juga melaksanakan apa semua yang dilakukan yang diarahkan oleh para pemerintah. Biarlah kiranya mereka sungguh-sungguh mau Tuhan, mereka sungguh-sungguh mematuhi untuk melaksanakan proyek di sana Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan, belas kasih Tuhan boleh tercurah bagi mereka. Dan juga para leader-leader di sana juga, para imam juga mungkin dari mimbar, dapat memberikan Tuhan, memberikan pengarahan sehingga mereka yang mungkin terkendala mungkin dengan ketidaksediaan masker, kesediaan keminiman apa yang mereka asup sehingga menimbulkan ketidakseimbangan imun Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan bekerja melalui mereka orang-orang yang Tuhan kirim kepada mereka dan juga melalui Roh Kudus-Mu Tuhan sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh terhindar, semakin lagi dikecilkan, semakin diminimkan orang yang terkena. Kalau mereka sudah yang terkena Tuhan, biarlah kiranya Tuhan obat-obatan yang mereka asup dan juga senantiasa Tuhan, biarlah kiranya mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah kiranya mereka tidak menjadi stres, tapi mereka memberikan dirinya supaya Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka pemulihan lagi. Biarlah kiranya Tuhan, kasih setiap Tuhan, belas kasih Tuhan, boleh ada di tengah-tengah masyarakat Bontang. Bapak, kami yang ada di sini satu persatu Tuhan, berkatilah kami Tuhan, baik kesehatan kami, baik kehidupan kami. Tuhan kiranya terus memperkuat kami, Tuhan terus menjaga dan menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang sungguh setia mengandalkan Tuhan, Tuhan kiranya tidak akan membiarkan kami di dalam keadaan COVID seperti ini Tuhan, yang merupakan suatu keadaan kondisi yang hampir 2 tahun, yang semua merubah Tuhan, baik mata pencaharian maupun kebiasaan-kebiasaan. Biarlah kiranya senantiasa kami bersyukur karena kami Tuhan, Engkau berikan hikmat daripada Tuhan. Kami boleh beradaptasi, kami boleh dengan hikmat yang Tuhan berikan, kami senantiasa diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami yang beda 2 tahun yang lalu. Biarlah senantiasa kami melihat, kami boleh bersyukur Tuhan dimanapun dalam kondisi apapun, bahwa Tuhan senantiasa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Terima kasih juga untuk Bapak Suro yang telah menjadi yang telah mengurus semuanya IT atau semuanya jadi host di sini. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya juga, menambah-nambahkan lagi hikmat daripada Tuhan. Untuk Pak Maidun, untuk juga Pak Darwin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Berikutnya Pak Maidun, apakah ada pengumuman Pak Maidun yang perlu disampaikan?
geografis. Terima kasih Bu. Ya, jadi pengumuman buat kita untuk hari Jumat depan seperti ini kita ada webinar juga. Itu yang pertama. Saya serahkan kembali Bapak. Terima kasih banyak. Sepertinya kita mau foto-foto dulu. Mohon kita menghadap ke kamera, hidupkan kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kita akan tutup ini dengan doa dan berkat. Mohon dengan hormat Pak Evangelis Darwin Pangaragian untuk menutup dengan doa berkat. Baik, kita akhiri acara perdana Go Nasional FKUK ini. Kita tutup. Saya memohon berkat untuk kita semua. Mari kita menundukkan hati dan pikiran dan kepala. Berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, beserta dengan kita, keluarga kita, dengan FKUK dimanapun berada, khususnya teman-teman FKUK di Provinsi Kalimantan Timur. Amin. Amin. Selamat sore. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Selamat lagi, malam. Pak. Salam Pak Kepiano. Selamat malam buat Kalimantan. Pak Mohon Adinus. kontak ya. dari bapak-bapak yang ada di Dari Untang ya Pak Stefanus untuk di ini. Ya. Dikirimkan. Ya, nanti kita saya tanya komunikasi. kesediaan mereka, nanti baru saya kirim ke Mas Surya nanti. Siap. Terima kasih banyak Pak Stefanus. Oke, terima kasih Pak Maidun. Ya, Selamat sama-sama malam. Pak. Selamat malam semuanya, bapak-bapak. Dalam kondisi Buat kita. Kalimantan. God bless. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless.